Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bu Ilis, kumaha Wilujeng. kabarna dinten ieu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Sawalarna Bu. Alhamdulillah. Abdi oge sehat Bu, nuhun. Mudah-mudahan orang salamina aya dina kasehatan ya Bu nya. Amin, amin ya rabbal Nuhun. alamin. Sareng panginten selain urang aya dina kesehatan oge mudah-mudahan urang tiasa langkung semangat deui nya Bu nya menjalankan segala aktivitas positif termasuk menjalankan program kegiatan guru penggerak ieu pangintennya Bu nya. Amin. Alhamdulillah Bu Ilis ayeuna orang atos lebet karena pendampingan 2 ya, karena pendampingan 2 alhamdulillah panginten ari kahoyong mah nya pendampingan teh bertatap muka langsung ngaetannya tapi ya apa boleh buat panginten karena kondisi ayeuna Bu Ilisnya ayeuna ningan PPKM oge diperpanjang tentunya mohon sareng memang kondisina di lingkungan urang teh acan kondusif nya panginten urang panginten ngalaksanakeun pendampingan ieu secara daring pangintennya punya tapi mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan dan esensi dari pendampingan kita kali ini ya Bu Ilisnya. Iya, tetap semangat pokoknya mah. Harus semangat. Harus semangat, betul. Bu Ilis, ya hari ini ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan, kita diskusikan ya Bu ya. Sebetulnya ini kita diskusi saja, kita sharing saja ya Bu ya. Mungkin yang ingin dibicarakan mungkin untuk bagian intinya nanti ke depannya tentang praktisi, komunitas praktisi ya Bu ya, tentang positif disiplin di kelas Ibu dan mungkin tentang kegiatan di Lokakarya 3 mendatang ya Bu ya, tugas yang akan Ibu bawa di Lokakarya mendatang. Nah Ibu, tapi sebelum kita masuk ke inti nih Bu ya, ke inti dari pendampingan, saya ingin menanyakan dulu nih Bu nih, bagaimana proses yang sudah berjalan 2 bulan ke belakang? Proses 2 bulan ke belakang seperti biasa ya mengerjakan tugas yang di LMS sebaik maksimal mungkin, seoptimal mungkin ya Bu ya. Terus juga melakukan aksi nyata di kelas atau di sekolah juga. Itu mungkin yang 2 bulan ke belakang aktivitas saya selain mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS program guru penggerak, juga melakukan aksi nyata kepada siswa, rekan kerja dan sekolah semua. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah menjalankan aksi nyatanya Bu ya, aksi nyata di sekolah Ibu. Dan mungkin Ibu juga sekarang sudah terbiasa ya Bu ya mengerjakan LMS ya, berkutat dengan LMS, melakukan vikon dengan fasilitator ya Bu ya, dengan para instruktur juga mungkin ya. Jadi sudah ada pembiasaan-pembiasaan yang memang sudah Ibu rasa itu jadi suatu kebutuhan mungkin ya Bu ya, untuk mengajar setiap hari gitu ya dalam program pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah luar biasa Ibu, 2 bulan terakhir Ibu sudah maknai dengan dalam ya Bu ya, sudah dilaksanakan dengan baik juga karena saya juga suka mendapat informasi dari fasilitatornya juga. Alhamdulillah untuk tugas-tugas Ibu luar biasa gitu, bagus ya. Mudah-mudahan terus begitu ya Bu ya. Insyaallah. Iya. Nah Bu, saya ingin menanyakan juga tentang rencana tindak lanjut kita dari pendampingan sebelumnya. Nanti mungkin dihubungkan juga dengan refleksi dari umpan balik dari rekan sejawat Ibu mungkin di sana. Dan berkaitan dengan penerapan aksi nyata di modul 1.1 dan 1.2 Bu. Untuk rencana tindak lanjutnya Ibu sudah melaksanakan apa? Atau apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pendampingan saya sebelumnya?
kemarin tuh kemarin tuh bikin video yang profil saya biar anak tahu gitu ya. Nah, kemarin saya sudah buat. Nah, itu PR-nya kemarin PR-nya ya karena kelas 7 itu kan belum sama sekarang juga sama apalagi sekarang kelas 9 saya kebetulan ngajar kelas 9 6 kelas 7 satu kelas. Jadi sama-sama belum pernah tatap muka sekarang mas sama sekali. Nah, jadi kemarin tuh pas waktu pendampingan terakhir cita-cita atau apa membuat ya. video tentang profil saya bagaimana ya seperti apa gitu ya. Pembelajarannya seperti apa, mungkin wajahnya seperti apa, keluarganya seperti apa. Itu saya buat itu walaupun mungkin tidak bagus tapi ya masih tahap belajar lah membuat video Bu ya. Jadi itu mungkin Bu kemarin. Untuk tindak lanjutnya ya Bu ya. Tindak lanjutnya. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu tindak lanjutnya kemarin sudah membuat video ya Bu ya, profil diri Ibu supaya lebih dikenal oleh siswa. Karena betul Bu ada peribahasa kan tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Ya mudah-mudahan dengan mengenal Ibu lewat video, anak-anak nanti lebih enjoy lagi ya Bu ya, belajar dengan Ibu gitu, menjalin juga chemistry ya Bu ya, chemistry dengan anak-anak ya Bu ya. Nah, supaya mudah-mudahan anak jadi sudah tidak segan lagi berkomunikasi dengan kita, lebih enak berkomunikasinya, sehingga kita betul-betul bisa masuk pada ranah anaknya ya Bu ya. Di sana, jadi kita betul-betul bisa melihat potensi yang ada pada diri anak gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu. Ibu sudah melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah kita rencanakan ya Bu sebelumnya ya, sudah kita obrolkan sebelumnya. Alhamdulillah sekali Bu. Nah, mungkin sekarang saya ingin tahu nih, capaian Ibu berkaitan dengan capaian Ibu. Nah, yang menjadi capaian Ibu pada 1 bulan terakhir ini apa nih? Dari pembelajaran atau program GP? Bisa dari pembelajaran, bisa dari program, Bu. Yang menurut Ibu ini sudah menjadi capaian saya. Ini saya memang punya keinginan begini. Ini capaian saya sudah sejauh mana? Nah, silahkan Bu. Bisa dari program, bisa jadi pembelajarannya juga boleh. Ya, capaian saya kan dulu jarang sekali Vicon ya, terus dengan anak dengan dengan siswa paling juga kalau satu bab itu 1 kali dalam sebulan itu 1 kali Vicon, itu mungkin kurang maksimal dalam pembelajaran. Jadi capaian kemarin saya dalam bulan terakhir 1 bulan terakhir saya melakukan Vicon dengan kebetulan kan kelas 9 udah habis ya. Kelas 7 Kak itu terakhir karena saya ngajar di kelas 7 1 kelas. Nah, kebetulan saya bisa istilahnya mengeluarkan atau mempraktekkan semua yang ada di guru penggerak seperti membuat kesepakatan kelas begitu ya, dengan walaupun di terakhir mungkinnya tapi dengan data dan dengan Vicon tersebut saya ada apa istilahnya, ada kesenangan. Jadi anak merespon dan bisa mengungkapkan unek-uneknya bagaimana pembelajaran mereka yang menyenangkan. Mereka menyebutkan seperti pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Nah, itu mungkin capaian saya, anak bisa mengungkapkan dan bisa ke depannya bagaimana pembelajaran itu yang baik begitu ya. Itu dan juga kalau dengan rekan kerja, mungkin saya dalam 1 bulan kemarin saya sama membantu temannya dengan juga sosialisasi bagaimana guru penggerak juga
terus kolaborasi dalam istilahnya memutuskan sesuatu. Kemarin itu kan kenaikan kelas. Nah, jadi membantu rekan kerja dan juga bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah gitu. Pencapaian saya mungkin itu membantu teman yang kesulitan dalam siswa yang bermasalah, siswa yang bermasalah gitu ya. Terus juga membantu teman saya untuk selalu ikut dalam webinar juga. Kemarin kan banyak di PKB ya, SIM PKB itu Bintek sama pelatihan juga. Saya selalu mengajak dan mempromosikan, dan alhamdulillah banyak yang ikut, walaupun dengan tugas GP banyak, tapi alhamdulillah bisa mengikuti juga. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu sudah melakukan pengimbasan juga ya Bu ya, dengan rekan-rekan ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Terus pencapaian untuk diri saya pribadi, saya lebih percaya diri untuk bisa mencari inovasi terbaru. Apalagi saya masih kemarin belajar tentang video gimana nih biar agak bagus sedikit gitu. Nah, tapi masih belajar dan alhamdulillah ada peningkatan dari situ untuk diri saya, tapi juga masih banyak kekurangan gitu ya, harus terus belajar. Pencapaian itu. Terus program juga alhamdulillah sudah program yang ada di LMS sudah saya lakukan dengan baik, seoptimal mungkin dan menyelesaikan dengan baik, tepat waktu. Mudah-mudahannya tepat waktu kemarin tuh. Jadi kalau jadwalnya kan sudah ada di situ, jadwal hari ini misalnya eksplorasi. Nah, itu harus beres. Targetnya saya beres segitu jadwalnya, jadi tidak melebihi sesuai dengan jadwal di situ. Nah, itu pencapaiannya Bu ya. Pencapaian saya, jadi saya bisa tepat waktu melakukan atau melaksanakan itu. Tugas-tugas ya Bu ya, tugas-tugas di LMS ya. Ya, alhamdulillah. Berarti ya Bu ya, kalau saya simpulkan mungkin ya Bu ya, pencapaian Ibu di 1 bulan terakhir ini, yang pertama Ibu sudah terbiasa melaksanakan Vkon dengan siswa ya. Kalau dulu mungkin hanya sekali mungkin ya dalam 1 bulan atau beberapa pertemuan ya sekali, tapi kalau sekarang Ibu mau lebih intens ya, lebih mungkin beberapa kali. Di sini termasuk salah satunya Ibu di sini sudah membuat kesepakatan kelas juga dengan siswa ya Bu ya. Di sana juga Ibu juga berusaha untuk lebih mendekatkan dengan siswa ya Bu ya. Di sini Ibu mengharapkan dari siswa itu ada keseragaman, ya ada respon, dan ternyata betul respon siswa Ibu itu luar biasa ya Bu ya. Bahkan mereka sudah bisa mengungkapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka ya gitu ya. Jadi mereka sudah ikut serta ya Bu ya dalam kegiatan pembelajaran. Mereka sudah bisa menentukan pembelajaran apa yang menyenangkan bagi mereka, mungkin begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga Ibu juga capaiannya juga bukan hanya pada siswa, pada rekan juga ya Bu ya, pada rekan sejawat di sini. Nah, Ibu sudah berkolaborasi di sini. Ibu sudah membantu mengatasi permasalahan ya rekan Ibu, salah satunya dalam mengatasi siswa yang bermasalah. Luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu sudah menerapkan apa yang menjadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mungkin di sana ya Bu ya. Kolaborasi terutama dalam hal lebih memahami anak ya Bu ya di sana gitu ya. Alhamdulillah Ibu luar biasa sekali. Di samping itu juga mungkin Ibu sudah mengajak rekan-rekan yang lain untuk
mengikuti pelatihan-pelatihan ya Bu ya, seperti webinar-webinar juga mungkin diinisiasi oleh Ibu, dan kemudian Ibu juga bisa mengimbaskan pada yang lain, bukan 1, 2, mungkin banyak sekali rekan Ibu yang sudah diimbaskan ilmunya ya, mendapat pengimbasan dari ilmu yang Ibu peroleh ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti luar biasa sekali. Nah, itu baru 2 nih, baru dari rekan, kemudian dari siswanya. Nah, selain itu juga dari diri Ibu juga nih yang ketiga, luar biasa nih ya. Ibu sendiri terus berinovasi ya Bu ya. Ibu sendiri terus berinovasi untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Salah satunya Ibu mungkin lebih meningkatkan skill Ibu juga dalam bidang salah satunya pembuatan video gitu yang lebih menarik, yang lebih lebih menarik lah untuk siswa ya Bu ya. Luar biasa. Nah, Ibu juga sudah capaian yang luar biasa juga ketika Ibu sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam LMS tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Luar biasa sekali Ibu capaiannya. Saya sangat senang sekali. Iya, banyak sekali capaian yang Ibu peroleh di 1 bulan ke belakang. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga terus ya, semoga terus begitu, terus ditingkatkan, semoga Ibu tambah semangat. Ya. Nah, semoga capaian-capaian yang Ibu peroleh sekarang ini menjadi modal Ibu untuk semakin semangat ke depannya. Karena masih ada beberapa bulan lagi kita menjalankan program pendidikan guru penggerak ini ya Bu ya. Iya, amin. Semangat Bu. Semangat. Iya. Ibu baik ya. Kita sekarang masuk ke bagian inti pendampingan ya Bu ya. Untuk kali ini mungkin saya ingin menanyakan tentang komunitas praktisi ya Bu ya, yang sudah Ibu gagas mungkin pada tahap merintis, mungkin masih pada tahap merintis, atau mungkin sudah tahap mengembangkan mungkin ya. Nanti kita ngobrol itu ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya juga ingin tahu tentang penerapan positif disiplin di kelas Ibu. Dan berikutnya juga saya ingin menanyakan tentang tugas yang nanti harus dibawa di Lokakarya 3. Mungkin itu saja Bu ya, inti pendampingan kita kali ini. Ya, baik Ibu. Nah, saya ingin bertanya nih mengenai komunitas praktisi dulu ya Bu ya. Iya. Nah, ya, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana pengalaman Ibu dalam merintis komunitas praktisi di sekolah? Mungkin kebetulan komunitasnya MGMP sekolah ya Bu ya, karena sama mata pelajaran, jadi saya buat kelompok untuk bagaimana supaya pembelajaran lebih baik. Kebetulan saya juga dipercaya sama teman-teman untuk yuk tulis ini kita buat bukan nih ya, jadi sebagai figur yang istilahnya ditunggu untuk apa yang ini gitu, yang terbaru gitu. Katanya dia. Jadi kebetulan alhamdulillah saya selalu meng-share apa yang didapat sama saya itu ke teman saya, mau baik RPP juga atau apapun, ADM apapun, saya share, saya diskusikan dengan teman saya, karena dengan diskusi tersebut ada kesepakatan dan juga ada istilahnya ada hal yang kurang ditambahin. Jadi dengan hasil itu ada sesuatu yang baru yang istilahnya kekurangan saya di sini ditambahin oleh teman saya begitu. Jadi saling melengkapi ya Bu ya. Saling melengkapi itu saja. Mungkin karena kebutuhan kami sesama guru mata pelajaran sama, juga kasusnya juga hampir sama dengan siswa, karakter siswa seperti apa, jadi bagaimana cara memahami karakter siswa dalam pembelajaran matematika karena sama gitu ya.
jadi senasib dan penanggungan, jadi saling melengkapi. Nah itu jadi ada semacam, alhamdulillah, grup MGMP sekolah saya lebih erat karena ada kekompakan di situ. Jadi untuk saling melengkapi itu, jadi ada ikatan seperti itu. Jadi itu mungkin komunitas praktis saya di MGMP sekolah gitu ya. Tapi belum Iya, ke guru mata pelajaran yang lain gitu. Saya iya, inginnya iya. sih dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, tapi sementara ini masih di MGMP mata pelajaran gitu ya Bu ya. Iya. MGMP belajar pelajaran itu. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi tapi Ibu sudah melaksanakan pembentukan komunitas praktisi di Iya, sekolah Ibu ya, terutama untuk satu guru mapel yang sama guru ya Bu mapel. ya. Ya, alhamdulillah Ibu selalu men-share ya Bu ya berbagai Iya, kegiatan atau hal-hal positif atau ilmu baru yang Ibu peroleh dari pendidikan guru penggerak ini ya Bu ya, iya, sehingga bisa didiskusikan bersama dan bisa saling melengkapi ya Bu ya. iya itu. Nah, luar biasa Bu kolaborasinya juga dengan rekan-rekan. Semoga komunitas praktisi yang Ibu buat, Ibu bentuk juga ya semakin berkembang Bu ke Amin, depannya. amin, Iya. amin ya rabbal Nah, alamin. saya juga ingin menanyakan nih, apakah capaian ya dari kegiatan yang berhubungan dengan komunitas praktisi itu yang Ibu tadi sudah rintis ya dengan rekan-rekan juga, ini sudah sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu atau belum gitu? Masih belum, Masih belum. masih Nah, belum karena iya Bu, karena apalagi kalau misalkan eh, saya ngasih ini Bu, ini pakai Pikon gitu, pakai Zoom iya, meeting pembelajarannya, tapi teman saya masih ada yang belum memakai gitu, iya, masih ada iya, yang belum iya, memakai. betul. Biar biar enak gitu, biar anak bisa merespon dengan baik. Eh, Cuma satu orang yang kan guru matematika itu ada 5 orang Bu. Nah saya suka Iya, suka yuk kita belajar Pikon lah, ini lebih enak. Cuma itu capaian saya belum semuanya ikut melaksanakan. melakukan Pikon Ya, seperti ini gitu. iya, Padahal iya, ini betul ya. sangat sangat bagus. Cuma tapi Iya, teman saya juga kalau misalkan di sekolah biasanya kalau dulu itu kalau saya punya ini ada kemarin tuh ada Bandicam, ada pembelajaran dengan menggunakan Bandicam, saya langsung di sekolah karena belum ada PPKM. Nah ini ayo kita buat video game pakai video pembelajaran pakai Bandicam, kita bareng. Ya ayo aja, nah, bisa kumpul di sekolah jadi langsung praktek bisa gitu. iya, Cuma kalau sekarang sulitnya begitu, ayo tuh ikut Pikon yuk, ayo kemarin. Ya susahnya itu karena PKKM jadi tidak bisa, jadi teman saya harus ada sayanya ada gitu, yang ya, yang ada, membimbing gitu. Jadi betul, tidak bisa betul. kalau kalau sendiri di rumah gitu. Iya, Kalau iya, sendiri betul, di rumah betul. tidak bisa. Nah itu mungkin belum tercapai ke situ. Jadi karena apa PKKM ini jadi tidak bisa apa istilahnya semua keinginan dari bukan saya ya semua gitu ya. Sebenarnya Iya, teman saya betul. pingin sih, pingin Iya, iya. mengikuti gitu. Cuma karena mungkin eh, IT atau pemahaman IT-nya masih belum gitu ya, belum terbiasa gitunya. Jadi Iya, masih eh, belum berkembang kalau yang itu iya, gitu ya, iya. masih belum berkembang. Tapi kalau yang lainnya seperti soal, terus kemarin itu dulu bikin Google Form, kebetulan masih belum Iya, PPKKM, saya sudah share bagaimana cara membuatnya, sudah ini sudah membimbing lah, menuntun gitu. Google iya, Form ada
semuanya sudah mempraktekkan, cuma satu orang saja ya yang lanjut bisa coba tetap Iya, harus iya. dibimbing gitu ya, tetap harus dibimbing Iya, iya. untuk melakukan itu untuk Iya, betul. selanjutnya gitu ya harus dibimbing. Iya, Ya iya, itu betul, betul. mungkin uh, apa komunitas praktis di MGMP sekolah gitu ya dalam ininya dalam IT. Nah, tapi kalau soal insya Allah soal pembelajaran RPP insya Allah bisa dengan baik sampai sekarang gitu ya, tidak ada masalah. Kalau soal itu ya yang kelemahannya itu IT yang belum berkembang. Iya. Iya, iya betul Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, walaupun mungkin tadi Ibu katakan belum seluruhnya sesuai dengan Seluruhnya, harapan ya Bu iya. ya, tapi setidaknya itu sudah mendekati ya Bu ya, di mana sudah ada keinginan dari rekan Ibu Ya, iya. untuk lebih baik lagi, untuk sama-sama ya, untuk sama-sama lebih baik lagi, sama-sama mengupgrade diri. Hanya Iya. memang karena kondisi PPKM Iya. darurat ini ya Bu ya, tidak memungkinkan Ibu untuk terus membimbing rekan Ibu tadi ya. Iya. Jadi mungkin ya mudah-mudahan Bu nanti ke depannya setelah PPKM setelah PPKM daruratnya berakhir, setelah semuanya menjadi lebih baik, ini semua kegiatan-kegiatan yang Ibu canangkan, Ibu rencanakan untuk perbaikan dan kemajuan MGMP di sekolah Ibu itu bisa terlaksana ya gitu ya. Amin, Yang penting ya Bu ya Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Memang kalau kemampuan IT Ibu memang tidak bisa hanya Vicon saja ya Bu ya, iya, harus langsung dan ada dibimbing gitu ya, nah, harus gitu. ada bimbingan ya. Tapi saya luar biasa sekali Bu, artinya di sini saya sudah melihat usaha Ibu ya Bu ya, usaha Ibu yang luar biasa ya, sehingga rekan-rekan Ibu bisa mengikuti Ibu ya, bisa lebih mengupgrade dirinya gitu ya. Alhamdulillah Bu. Mungkin ini yang terpenting adalah prosesnya sudah Ibu jalankan. Ibu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Mungkin kalaupun belum sesuai harapan, insya Allah nanti juga akan ada waktunya. Amin. Kalau memang semua proses itu sudah dilalui. Ini kita terbentur pada kondisi saja Bu, permasalahannya. Kondisi, iya. Ya. Iya. Mungkin Bu, tadi Ibu ya tadi bercerita tentang bagaimana ketika Ibu membentuk komunitas praktisi ya, saya sudah mendapatkan gambaran ya. Tapi mungkin saya ingin diceritakan kembali nih Bu tantangan nih Bu ya, tantangan ketika Ibu menerapkan komunitas praktisi di sekolah Ibu, di bagaimana? Ada tantangannya seperti apa dan bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan itu? Apa ya? Tantangannya membuat nggak ada sebenarnya apa ya tantangannya tidak alhamdulillah responnya positif. Wah, matematika grup matematika kompak gitu. Ini kompak gitu, nggak ada nanti apa istilahnya bukan satu visi ya, bisa satu visi. Jadi alhamdulillah praktisi MGMP matematika mah di sekolah mah jalan seperti biasa. Tantangannya mungkin ya, itu tadi ya mungkin karena situasi gitu ya, situasi seperti ini jadi jarang berkomunikasi. Kalau Vicon juga saya ingin Vicon sebenarnya dengan teman-teman saya, cuma kendalanya mungkin nggak tahu itu saya mau saya belum nyoba gitu, cuma kalau dilihat mau nggak Vicon gitu, tapi dilihat kalau rapat apa itunya rapat dinas sekolah saja sudah sulit untuk kumpul gitu ya, apalagi ini tapi ke depan mungkin saya nyoba untuk bisa Vicon dengan teman saya grup MGMP gitu ya, sekolah ke depannya, tapi belum terlaksana ya karena memang kendala kondisi ya Bu ya. Ya mungkin
Kalau tadi Ibu katakan ya sebetulnya is okay, semuanya baik-baik aja dan bahkan grup matematika itu kompak, solid ya Bu ya. Mungkin yang menjadi tantangan ya tetap Bu mungkin situasi aja ya Bu ya sekarang ya. Situasi yang mungkin kurang kondusif ya Bu ya untuk untuk terjalinnya komunikasi gitu ya. Untuk terjalinnya komunikasi, untuk misalkan Ibu menjalankan program yang hubungannya dengan rekan juga ya, dan misalkan menciptakan kolaborasinya juga mungkin sedikit terhambat juga mungkin. Nah itu ya mungkin yang menjadi tantangan Ibu ya mungkin ya. Tapi saya lihat Ibu sudah berusaha untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Jadi Ibu tidak patah semangat nih ya Bu ya. Ibu tidak patah semangat, Ibu akan mencoba lagi gitu ya ke rekan-rekan untuk terus berkomunikasi. Mungkin ya Ibu akan mengusahakan untuk Vicon ya, dan juga kita berharap juga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Bu ya. Sehingga kita bisa lebih leluasa lagi ya menjalankan segala program-program yang memang sudah Ibu rencanakan gitu ya. Ibu rencanakan untuk perbaikan ke depannya ya, baik untuk perbaikan pribadi, anak ya, siswa dan pendidikan pada umumnya ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, nah luar biasa sekali tadi kita sudah berbicara tentang berkaitan dengan tantangan, terus solusi yang Ibu berikan juga. Mungkin saya ingin tahu nih Bu, hal menarik nih Bu, hal menarik ketika Ibu yang menjadi pembelajaran saat Ibu menerapkan komunitas praktisi di sekolah Ibu. Ada mungkin beberapa hal menarik nih ketika saya mau merintis komunitas praktisi atau ketika saya menjalankan komunitas praktisi di sekolah. Nah, ada hal-hal yang mungkin menarik bagi Ibu. Nah, saya ingin tahu nih, hal menariknya seperti apa? Apa ya? Hal yang menariknya apa ya? Apa ya, saya inilah bukan itu ya, mungkin saya sebagai coach di situ, jadi sebagai pelatih terus pembimbing di situ, jadi itu yang menarik saya. Jadi saya lebih istilahnya selalu mengupgrade, selalu belajar di situ. Jadi menariknya jadi mendorong saya, memotivasi saya untuk lebih mengembangkan gitu ya, mengembangkan keprofesionalan saya sehingga bisa mengimbaskan ke teman saya. Itu hal-hal menarik karena teman-teman saya insya Allah menunggu gitu, apa nih yang terbaru gitu. Tapi dia itu jadi menjadi motivasi saya untuk selalu belajar di situ. Iya, alhamdulillah. Ya, yang selalu menjadi motivasi untuk lebih lebih banyak belajar sehingga bisa mengimbaskan ke teman saya itu. Iya, betul. Hal-hal yang menarik itu. Juga hal yang menariknya kalau dalam belajar itu kita sama-sama punya siswa yang karakternya hampir sama kalau dalam pelajaran matematik. Nah itu. Jadi kita bisa sharing di situ, bisa diskusi di situ, bagaimana cara mengatasinya begitu. Itu hal yang menarik. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, beberapa hal menarik ya Ibu dapatkan ya ketika Ibu akan menerapkan komunitas praktisi ya, di mana di sana Ibu bertindak sebagai coaching ya Bu ya. Di sana Ibu bertindak sebagai coaching, jadi Ibu harus terus mengupgrade diri Ibu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa lebih tertantang lagi ya Bu ya, untuk selalu lebih baik lagi ya, selalu lebih maju ya, selalu lebih berinovasi gitu ya. Karena rekan-rekan Ibu selalu menunggu ya, selalu menunggu informasi-informasi terbaru dari Ibu ya. Ya luar biasa, itu betul Bu, itu sangat luar biasa, sangat menarik
sekali ya, karena secara tidak sadar jadi kita menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Jadi kita tidak diam, tidak berada terus dalam zona nyaman, tapi kita harus berani keluar dari zona nyaman ya Bu ya. Ya luar biasa. Di sini juga mungkin Ibu lebih banyak juga sharing dengan rekan-rekan juga berkaitan dengan siswa gitu ya. Nah ini topik siswa itu memang menjadi topik yang menarik ya Bu ya. Apalagi dengan berbagai permasalahannya di sini, di sana Ibu sharing juga dengan rekan-rekan ya, bagaimana menyelesaikannya. Tentu kalau Ibu sudah ada bekal ya Bu ya, sudah ada bekal dari program guru penggerak ini, bagaimana meningkatkan siswa gitu ya, bagaimana melihat siswa itu, bagaimana melihat anak itu mungkin. Nah ini yang luar biasa, saya yakin itu betul Bu, itu dua hal itu menjadi hal yang menarik betul ya, saya sangat setuju sekali ya Ibu. Terima kasih Ibu ya. Nah baik, mungkin tadi kita sudah berbicara tentang komunitas praktisi ya Bu ya. Nah sekarang saya ingin sedikit berdiskusi ya Bu ya tentang proses penerapan positif disiplin di kelas Ibu gitu ya. Mungkin sudah Ibu laksanakan ya Bu ya itu positif disiplin di kelas Ibu ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, saya ingin tahu nih, apa saja usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan disiplin positif di kelas Ibu? Sebelum mengenal atau sesudah mengenal program CGP? Sebelum ya? Nah, sesudah mengenal nih. Sesudah mengenal. Ya, sesudah mengenal positif disiplin. Sebenarnya itu waktunya kan sempit ya Bu, baru kemarin gitu ya. Baru kemarin. Tapi respon dari anak terutama kelas 7 itu ada, cuma tidak semua gitu, karena tidak semua. Terus pertama-tama kan dibuat dulu kesepakatan kelas, seperti itu, lalu karena sempit mungkin 1-2 minggu kemarin tuh ya, cuma dampaknya ada, terasa responnya ada gitu, walaupun cuma sebentar gitu, dengan siswa melaksanakan tugas dengan tepat waktu, belajar disiplin begitu, terus juga dengan mengikuti, tapi tidak semuanya, dengan mengikuti kesepakatan kelas anak-anak dengan Vkon juga itu respon yang bagus. Jadi anak sebenarnya kalau bukan materi ini di awal, insya Allah gitu ya, anak-anak responnya lebih banyak, lebih banyak yang mengikuti begitu, lebih banyak begitu. Walaupun dengan jeda kemarin itu cuma 2 minggu kalau nggak salah, cuma ada respon yang positif di situ, walaupun tidak semua siswa yang mengikuti gitu. Di mic ya baik, ya Bu. Nah, alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan, sudah saya tangkap ya Bu ya, usaha-usaha yang Ibu sudah lakukan ya Bu untuk mengembangkan disiplin positif di kelas Ibu ya. Salah satunya Ibu melaksanakan kesepakatan kelas ya Bu ya. Di mana kesepakatan kelas ini siswa sudah terlihat melaksanakan ya Bu ya, sudah terlihat melaksanakan, siswa juga sudah berusaha untuk tepat waktu di sana ya, siswa melaksanakan berbagai kegiatan termasuk melaksanakan Vkon, dan yang terlihat juga mereka senang ya Bu ya, mereka senang melaksanakannya ya dengan bimbingan Ibu. Ini sudah luar biasa, sudah terlihat usaha-usaha Ibu mungkin ketika Ibu mencoba untuk membangun hubungan yang erat atau chemistry ya Bu ya dengan siswa-siswi Ibu yang melalui kesepakatan kelas itu. Mungkin di sana Ibu sudah ada obrolan yang mendalam ya Bu ya dengan anak-anak juga ya, sehingga anak-anak merasa nyaman ya Bu ya, nyaman
bisa mengungkapkan berbagai kesepakatan kelas dan bisa melaksanakan berbagai kesepakatan kelas itu. Luar biasa Ibu ya. Nah, saya ingin tahu juga Bu nih, Ibu bagaimana melihat tanggapan atau kesan siswa terhadap budaya positif ya yang Ibu laksanakan ya. Iya. Di dalam kesepakatan kelas banyak sekali hal-hal yang positif di situ dan respon anak karena itu keluarnya dari keinginan harapan anak, jadi responnya sangat bagus begitu ya, anaknya responnya sangat bagus karena mereka juga akan merasakan dampak dari hal disiplin positif ini jika dilaksanakan. Jadi dalam kesepakatan tersebut sudah karena anak yang mengungkapkan harapan dan keinginan pembelajaran dengan baik, jadi anak juga anak juga akan merasakan oh iya betul gitu. Yang lain juga seorang mengungkapkan ini oh iya dapat merasakan. Jadi itu mungkin responnya sangat baik dan sangat mereka rasakan oh iya gitu iya. Iya gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, karena misalkan kesepakatannya Iya. dibangun dari mereka sendiri gitu ya, Iya. jadi anak lebih menghargai, lebih Menghargai. responsif dan lebih berkomitmen ya Bu ya, Iya, untuk betul. melaksanakan kesepakatan kelas Iya. tersebut ya Bu Iya, ya. betul Bu. Ya luar biasa sekali Ibu ya, bagaimana usaha dan Ibu saya juga melihat respon yang sangat luar biasa juga dari siswanya ya Bu ya. Iya. Nah mungkin tadi kita berbicara tentang hal-hal yang ketika melihat respon anak itu baik, luar biasa ya, di mana anak-anak bisa berkomitmen tinggi ya atas kesepakatan yang dibuat. Tapi mungkin dari cerita itu juga mungkin Ibu ada tantangan ya Bu ya, yang Ibu Iya. hadapi juga selama menerapkan proses pembelajaran di kelas ya yang berkaitan Iya. dengan positif disiplin di kelas Ibu. Nah, Iya. bagaimana Bu tantangannya? Tantangannya mungkin sesuai kesepakatan kelas yang nanti saya buat budaya positifnya belajarnya pakai Pikon. Nah, anak-anak yang mengungkapkan Bu pakai Zoom meeting, ya Allah bagus. Ya, jadi sepakat anak-anak. Cuma tantangannya itu adalah tidak semua anak yang bisa mengikuti Pikon. Nah, itu yang sebagai tantangan seperti saya. Terus disiplin kesepakatan yang lain juga misalkan anak tepat waktu ya mengumpulkan tugas. Masih ada yang belum tepat waktu mengerjakan tugas, masih ditumpuk-tumpuk. Nah, itu mungkin tantangan yang dihadapi gitu ya, yang dihadapi sekarang gitu ya, kemarin. Itu mungkin tantangannya Bu, di samping Pikon kan bingung saya tuh. Anak-anak banyak yang mayoritas sih Bu pakai Zoom karena Zoom jadi bisa ngerti gitu, Ibu menjelaskan bisa dengan jelas gitu, dengan lugas. Tapi di samping itu banyak anak yang tidak bisa mengikuti Pikon gitu, apalagi kalau mungkin anaknya yang belum memiliki HP yang bagus. Nah, itu jadi saya tuh budaya positif di situ tantangannya di situ. Jadi siswa yang belum mengikuti mengikuti kesepakatan kelas sesuai dengan semestinya begitu ya. Iya. Nah, kalau ini Bu, yang anak yang tidak bisa Pikon tadi, nah Bu, bagaimana cara Ibu mengatasinya gitu? Cara mengatasi anak yang nggak bisa Pikon, Bu? Iya, kebetulan anaknya kan dekat sama saya, komunikasi dengan wali kelas. Dengan wali kelasnya. Kebetulan anaknya dekat rumahnya dengan sekolah.
Jadi wali kelas menghubungi orang tuanya gitu ya, orang tuanya kenapa tidak bisa ikon gitu, tapi mungkin kendala dengan kuota itu. Nah itu jadi cuma yang paling menggunakan modul atau LKS gitu ya. Iya. Jadi balik lagi ke modul atau LKS membuat. Iya. Nah itu walaupun masih ada yang belum respect gitu, ada ya satu orang yang sampai terakhir detik-detik terakhir belum mengumpulkan tugas gitu, pas besoknya mau dibagi rapot baru mengumpulkan tugas. Nah itu disiplin belajarnya masih kurang. Nah itu tantangan saya seperti itu. Jadi iya betul Bu. Jadi tadi Ibu ya anak-anak mungkin ya untuk positif disiplinnya sudah Ibu katakan bahwa Ibu menerapkan Vicon ya pembelajarannya ya Bu ya dengan Jimit mungkin ya Bu ya di sana. Nah tapi mungkin ada ketika Ibu melaksanakan positif disiplin di kelas terutama ini kaitannya dengan pembelajaran daring ya Bu ya. Nah, tapi ternyata ada tantangannya ketika anak itu ternyata tidak semua nih masih ada anak nih yang tidak bisa ikut gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan Ibu. Tapi ternyata alhamdulillah Ibu sudah ada solusi ya Bu ya. Solusinya Ibu salah satunya Ibu menghubungi wali kelasnya dulu ya Bu ya. Alhamdulillah juga rumahnya dekat sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan orang tuanya ya wali kelasnya juga bisa langsung menghubungi dan Ibu juga sudah menyiapkan modul atau LKS ya Bu ya sehingga tujuannya tercapai ya Bu ya tujuan pembelajarannya tercapai walaupun anaknya ya tidak bisa melaksanakan secara daring ya Bu ya begitu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya ngemplong ya Bu ya ketika kita ada tantangan dan kita punya solusinya ya Bu ya. Cuma masih banyak PR sih sebenarnya masalah pembelajaran daring ini saya masih ya banyak PR. Saya juga pengen guru kunjung saya ingin gitu tapi belum pernah saya melakukannya karena ya tidak bisa karena zona merah gitu. Iya, betul Bu. Resikonya tinggi gitu. Tinggi, iya betul Bu. Saya pingin sih anak-anak kumpul di mana tapi kan kondisinya sekarang ya Bu ya, iya. Kalau sekarang mungkin fokus ke kesehatan dulu Bu, kita prioritas kesehatan saja dulu, karena mudah-mudahan insya Allah Ibu juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin dengan berbagai cara, hanya memang kalau kita bertemu langsung dengan anak, interaksi lagi dengan anak, dengan kondisi zona merah, itu beresiko ya Bu ya, kita kedepankan dulu kesehatan saja, tapi saya lihat ini usaha-usaha Ibu juga sudah luar biasa ya Bu ya. Ibu sudah berusaha untuk mengikuti anak-anak yang memang mampu belajar secara daring, tapi yang bisanya luring pun Ibu fasilitasi juga supaya semuanya bisa sama-sama belajar dan tujuannya tentu tercapai ya Bu ya, insya Allah ya. Itu mungkin Bu ya. Ya, nah saya ingin tahu juga nih Bu, bagaimana relasi Ibu dengan siswa ya selama penerapan positif disiplin di kelas? Hubungan saya dengan anak baik ya. Saya suka chatting sama baik pribadi sama di grup di WA. Jadi berkomunikasi terus dengan anak di WA grup atau juga di WA pribadi kalau misalkan anaknya belum mengumpulkan tugas saya chat di WA pribadinya itu bukan relasinya hubungannya baik berkomunikasi terus gitu ya berkomunikasi terus dan juga memberi motivasi dan semangat untuk belajar tetap belajar mengikuti pembelajaran dengan baik ya itu Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya.
artinya di sini hubungan atau relasi ibu dengan siswa ibu juga sangat baik ya Bu ya, Ya, terjalin dengan baik dan mungkin juga dengan berbagai cara tadi dari ibu iya, ya. Ibu saya lihat juga ibu sudah berusaha untuk mendekatkan diri ibu dengan iya, anak ya, sehingga anak bisa menerima ibu, bisa dekat dengan ibu. Nah, itu suatu hal yang luar biasa. Insya Allah amin, relasi insya Allah, hubungan tersebut akan menciptakan keharmonisan ya Bu ya, amin, insya Allah, antara ibu dengan siswa ya Bu ya. amin, amin. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu juga nih perubahan apa ya yang Ibu rasakan saat berinteraksi dengan murid setelah menerapkan positif positif disiplin di kelas Ibu? Eh, Perubahan anak, jadi anak lebih terbuka, terus responsif, apapun yang saya berikan berarti mereka merespon dengan baik. Eh, Apa yang saya sampaikan juga mereka respon dengan baik itu mungkin eh, apa ya? Ya, jadi responnya anaknya jadi terbuka dengan saya, jadi dekat, selalu curhat juga ada yang curhat eh, apa suka curhat, terbuka, terus mengungkapkan apa yang mereka inginkan, unek-uneknya. Nah, itu saya terima dengan baik itu. Jadi anak deket. Nah, Ya. itu mungkin apa ya? Manfaat dari setelah ini apa ya? Tadi budaya positif belajar tadi gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah semakin dekat dengan anak ya Bu ya. Di Insya sini Allah. juga Ibu sudah bisa menerapkan hal-hal baik juga pada anak ya, membiasakan hal-hal baik gitu ya pada anak dan saya lihat gitu ketika responnya luar biasa ya Bu ya, insya Allah apa yang Ibu rencanakan dimulai dari Amin. kesepakatan kelas yang dibangun, kemudian Amin. kita berbicara tentang budaya positif di kelas Ibu, saya pikir Amin. ini akan membentuk hal yang luar biasa, di mana Amin. ada komunikasi, kolaborasi, kenyamanan, dan akhirnya tujuan dari pembelajaran Ibu itu akan tercapai ya Bu ya. Amin. Nah, itu alhamdulillah ya Bu ya. Nah, saya sangat senang ya Bu ya, tadi dengan dua obrolan tadi tentang komunitas praktisi, Iya, tentang budaya positif di kelas Ibu juga iya. nih, ini luar biasa dua-duanya ya Bu ya. Nah mungkin saya sekarang ingin menanyakan Bu tentang kegiatan Lokakarya nih, tentang tugas Iya, yang akan tugas. Ibu bawa nih di Lokakarya 3. Iya, Sebagai pertanyaan pertama saja dulu deh Bu, Ibu iya. sudah belum membentuk komunitas praktisinya di sekolah Ibu? Sudah tadi. Sudah ya? Iya, Nah, Ibu sudah. apakah sudah menyelesaikan tugas untuk Lokakarya 3? Sudah. Sudah, Sudah. alhamdulillah Iya, ya. Ibu sudah menyelesaikan tugas untuk Lokakarya 3, luar biasa iya, ya Bu ya. Walaupun iya, saat itu Ibu dalam kondisi sakit, Ibu tetap iya. semangat ya, luar Oke. biasa. Saya sangat senang sekali ya Bu ya. Nah, Iya, terus saya ingin tahu juga nih Bu, iya, selama Ibu menyelesaikan tugas ya untuk dibawa ke Lokakarya 3 ini ya Bu ya, apa saja kesulitan ya, kesulitan yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan tugas untuk dibawa ke Lokakarya tersebut ya. iya, Jadi iya. apa saja kesulitannya dan mungkin dari kesulitan itu, nah bagaimana nih Ibu solusinya untuk menyelesaikan kesulitan tersebut atau untuk mengatasi kesulitan tersebut? Eh, Kesulitan saya kemarin, kebetulan saya kemarin terpapar, tapi alhamdulillah eh, sehat. Sekarang sudah sehat. Yaitu berkomunikasi dengan rekan-rekan siswa, apalagi siswa sama kepala sekolah. Nah, saya tidak bisa karena terus ada kuesioner ya yang harus diberikan, ada pertanyaan yang harus diberikan kepada rekan kerja, kepala sekolah, sama juga siswa. Nah, karena
PKKM ini kemarin itu sama sekali tidak boleh ke sekolah, dan saya juga kebetulan tidak bisa ke sekolah karena sakit, dan solusinya saya membuat Google Form di-share kepada siswa, kepada guru, dan kepala sekolah, juga kepada orang tua murid. Saya share tugasnya berupa Google Form yang harus diisi berupa esai begitu. Itu mungkin kesulitan saya kemarin, tapi alhamdulillah responnya kemarin itu saya sudah banyak yang masuk. Kemarin tuh guru hampir berapa orang kemarin tuh, banyak yang kemarin tuh ada berapa nih yang sudah merespon, ya ada sekitar ada 20 orang guru yang sudah merespon atau mengisi tentang kuesioner yang saya berikan, tentang pembelajaran, tentang visi misi program program sekolah ya, program sekolah yang berdampak pada murid. Itu kemarin ada sekitar 20 orang guru, alhamdulillah lumayan. Terus kalau siswanya juga kemarin banyak, hampir, kebetulan saya share kepada siswa yang saya ajar saja, cuma tidak semua karena mungkin grupnya baru masuk, ada yang sebagian gitu ya. Terus orang tua juga sudah mengisi, ada kebetulan orang tuanya tidak semua, tapi kebetulan orang tua yang diwali kelaskan sama saya gitu. Ya, jadi kemarin itu karena kebetulan kemarin itu kan tugasnya harusnya berdekatan dengan PKKM gitu ya Bu ya. Sama tugas itu. Jadi baru saya share form Google Formnya itu baru kemarin Bu. Baru kemarin saya share. Terus kebetulan kan mumpung anak-anak sudah jelas pembagian tugasnya kan tanggal 15 kemarin itu, 15 Juli. Jadi saya share aja Google Form pertanyaan kuesioner anaknya ke siswa saya. Jadi biar mereka bisa mengungkapkan bagaimana pembelajaran yang baik dan nyaman gitu. Dan responnya bagus. Anak responnya ada bagus sekali. Terus juga ada orang tua juga sama. Saya share dengan orang tua yang diwali kelaskan sama saya, mungkin ya responnya bagus, menjawabnya juga ya merespon lah gitu ya, sama juga dengan guru-guru yang lain. Dan saya belum lihat Bapak kepala sekolah udah lagi sudah banyak ya Bu ya, sudah semua ya Bu ya. Hampir 20 kalau nggak salah kalau guru mah. Cuma belum saya lihat lagi nih pagi tadi apakah kepala sekolah sudah ngisi atau belum gitu. Iya betul. Alhamdulillah, tapi Ibu sudah berusaha ya Bu ya. Kemarin mungkin kesulitannya karena Ibu sendiri sedang sakit ya Bu ya. Jadi mungkin ada sedikit kendala ya Bu ya ketika Ibu akan menyelesaikan tugas-tugas di Lokakarya 3. Tapi Ibu dengan berbagai cara, mungkin Ibu tidak hanya mengandalkan suatu kertas ya Bu ya, tapi Ibu sudah memanfaatkan fasilitas digital ya Bu ya. Ibu menggunakan Google Form untuk men-share informasi ataupun Ibu melaksanakan survei juga ya untuk untuk kepentingan tugas Lokakarya 3 ini. Luar biasa Ibu. Jadi ketika Ibu ada kendala, Ibu langsung sigap dengan solusinya. Luar biasa. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Baik Bu, mungkin saya juga sekarang ingin menanyakan nih Bu ya. Tadi kita sudah berbicara, kita balik lagi ke positif disiplin ya Bu ya tadi ya.
Nah, mungkin Ibu tadi kan sudah mendapatkan umpan balik dari siswa ya Bu ya, bagaimana ketika Ibu menerapkan positif disiplin di kelas Ibu ya. Nah, apakah gitu ya dari umpan balik yang Ibu terima dari siswa ini, apa perbaikan yang akan Ibu lakukan ya mengenai praktik penerapan disiplin positif yang sudah Ibu laksanakan? Apa ya? Setelah mendapat umpan balik, mungkin ya kita masuk ke bagian 4 ya Bu ya. Nah, apa rencana perbaikan gitu ya, rencana perbaikan yang Ibu peroleh dari umpan balik siswa gitu? Iya, rencana perbaikan dari umpan balik siswa. Apa ya perbaikannya ya, pingin semuanya bisa melaksanakan gitu. Iya. Nah itu atau memenuhi semua keinginan anak untuk belajar itu juga seperti itu. Tapi walaupun keinginan anak itu saya tampung, tapi tidak semua saya penuhi ya gitu, karena keterbatasan saya, mungkin waktu juga itu. Mungkin umpan balik saya untuk kedepannya, saya lebih bisa memahami dan bisa bukan mencicipi ya, memberikan yang terbaik bagi siswa saya. Iya. Itu. Jadi Ibu akan dari umpan balik yang Ibu terima dari anak, mungkin ya di sana Ibu proses perbaikannya, Ibu ingin memenuhi semua keinginan anak gitu ya. Dalam hal kita belajar yang berpusat pada anak itu ya Bu ya, mungkin ya disesuaikan dengan potensi juga anak ya Bu ya, luar biasa. Ketika Ibu ingin memenuhi semua keinginan anak, Ibu juga mengharapkan bahwa Ibu juga akan semakin memahami anak ya, semakin ingin lebih memahami anak ya, sehingga mungkin ketika dua hal itu tercapai ya, terlaksana gitu ya, Ibu mengharapkan proses pembelajaran akan lebih efektif dan sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya Bu ya. Nah mungkin itu, mungkin Ibu berusaha untuk menggali lagi ya Bu ya, menggali lagi mana nih yang bisa celah mana yang Ibu bisa masuki untuk proses perbaikan ke depannya ya Bu ya. Luar biasa. Nah, saya juga ingin balik lagi nih Bu, karena kita ini sudah di akhir obrolan ya Bu ya. Mungkin tadi kan Ibu sudah membentuk komunitas praktisi ya untuk MGMP di sekolah. Nah, apa rencana yang akan Ibu lakukan ya bersama komunitas praktisi ya yang sudah Ibu bentuk tadi di bulan depan? Rencananya saya ingin memberi masukan kepada teman saya untuk melakukan kesepakatan kelas gitu, apa-apa ya. Terus juga yang tadi pembelajaran dengan pikon ayat kedua gitu. Ya pikon berarti kesepakatan kelasnya berada di Meet ya, Google Meet atau di yang harus pikon begitu. Nah itu mungkin kedepannya yang diinginkan atau cita-cita saya dengan semua praktisi atau dengan MGMP sekolah saya itu. Jadi ingin melakukan pikon dengan siswa dengan membuat kesepakatan kelas. Nah itu kedepannya, cuma mudah-mudahan nanti pandemi ini tidak ini ya, ini zonanya nggak berkurang begitu ya. Iya betul ya. Mungkin lebih baik ya Bu ya nanti ya, mudah-mudahan. Iya, jadi bisa mengimbaskan apa yang
saya berikan yang dapat dari CGT, nah saya ingin mengimbaskan kepada teman saya minimal, bukan minimal ya, kepada rekan MGMT, praktisi MGMT matematika di sekolah saya gitu. Cuma terkendala ini suasana seperti ini, jadi yang saya sulit gitu. Tapi kalau teman saya kemarin-kemarin juga merespon misalnya baik sebenarnya, ayo, cuma kan kendalanya seperti ini, saya juga, ayo pokoknya nanti kalau pembelajarannya nanti ya pas bisa ketemu di darat, karena kalau pakai Pikon justru teman saya juga bingung gimana terusnya masuk Iya, betul. Nah itu jadi terkendala seperti itu. Iya. Kedepannya ingin apa yang saya dapat itu bisa diimbaskan kepada rekan saya. Iya. Mudah-mudahan bulan ke depan ada perubahan yang amin ya Bu. Iya. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu tadi sudah berencana ya Bu ya untuk bulan depan ya Bu ya. Ibu akan mengusahakan salah satunya Ibu akan mengajak rekan Ibu juga ya menerapkan kesepakatan kelas ya Bu ya di kelas mereka juga. Sehingga secara tidak langsung Ibu sudah melakukan pengimbasan ya Bu ya kepada rekan yang lain. Ibu sudah menularkan ilmunya, mentransfer ilmunya ya dari kegiatan guru penggerak ini. Nah, selain itu juga mungkin Ibu dengan rekan-rekan juga akan berusaha untuk lebih intens juga Vikon ya, melaksanakan Vikon ya di kelas ya Bu ya. Nah, itu mungkin dua rencana yang luar biasa ya Bu ya untuk komunitas Ibu dulu ya, komunitas praktisi yang Ibu bentuk gitu ya. Jadi yang pertama Ibu ingin mengajak mereka membuat kesepakatan kelas di kelas mereka juga ya Bu ya, supaya ini bisa dirasakan manfaatnya oleh rekan guru lain ya Bu ya. Yang berikutnya juga Ibu akan mulai membiasakan Vikon gitu ya, baik itu di lingkungan rekan sama rekan Ibu yang satu mapel maupun dengan siswanya ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin begitu Bu, betul? Iya, betul Bu. Iya, betul apa betul Bu? betul. Iya, makasih ya Bu ya. Nah, baik Ibu, kita sudah masuk ke penghujung akhir ya, penghujung akhir dari proses pendampingan kita ya Bu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama, apa perubahan yang menyenangkan yang Ibu rasakan ya, yang Ibu rasakan setelah menerapkan praktik disiplin positif? Saya menyenangkan. Saya bisa memahami karakter siswa. Iya, baik. Ibu lebih bisa memahami karakter siswa ya Bu ya setelah Ibu menerapkan positif disiplin ya Bu ya. Nah, selain itu nih, apalagi nih perubahan yang menyenangkan nih, ini kaitannya yang berikutnya adalah ketika Ibu dan saya berdiskusi dalam pendampingan ini. Banyak sih menyenangkan. Ibu justru memberi masukan kepada saya yang banyak sekali ya, jadi melengkapi apa yang saya cita-citakan. Nah itu jadi terima kasih. Jadi masukan-masukan dari Ibu insya Allah sangat berguna sekali gitu ya. Jadi untuk sama-sama Ibu. Terima kasih. Itu yang menyenangkannya itu. Jadi masukan-masukan dari Ibu akan saya bukan tampung ya. Saya akan ambil untuk kebaikan ke depannya gitu. Iya.
Iya baik, terima kasih Ibu. Tadi mungkin kita berbicara mungkin setelah Ibu menerapkan positif disiplin di kelas ya Bu ya, Iya, yang Ibu rasakan di sini ya, Ibu mendapatkan berbagai hal yang menyenangkan. Baik iya, itu ketika berbicara positif disiplin dalam penerapannya sehari-hari maupun ketika berdiskusi dengan saya ya iya, mungkin ya. iya, Karena mungkin kalau dengan anak hal yang menyenangkan adalah ibu lebih mengenal anak iya, ya, mengenal karakter anak lebih mendalam ya Bu ya, sehingga bonding atau chemistry antara ibu dengan anak bisa terjalin dengan baik dan ketika iya, ngobrol dengan saya jadi nyambung mungkin ya Bu iya, ya, iya, betul. sama-sama bisa berdiskusi dan sama-sama bisa memberikan masukan. Iya, Saya mendapatkan banyak masukan juga dari ibu, luar biasa ya Bu ya, terima kasih sekali amin. Bu. Amin, sama-sama, Bu. Iya, Ibu mungkin tadi kita berbicaranya tentang positif disiplin ya Bu ya. Iya, Nah mungkin sekarang Ibu saya ingin menanyakan hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah pendampingan ini gitu. Dan kenapa itu Ibu anggap sebagai hal yang menarik? apa ya hal yang menarik? Hal yang menarik ternyata pendampingan dengan daring tidak ini ya, Tidak seseram yang tidak dibayangkan seseram ya. yang dibayangkan, itu yang hal yang menarik. Jadi Betul. tidak setegang yang dibayangkan, sama saja Iya. berarti pendampingan daring sama tatap muka sama saja begitu. Iya, sama Walaupun aja ya Bu, ya hanya sama beda saja. alatnya saja Iya, ya. iya, Mungkin, ini hal yang menarik. iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi menurut Ibu hal yang menarik itu ternyata, pendampingan secara daring tidak, menyeramkan Meram seperti yang Ibu bayangkan sebelumnya ya Bu ya. sebelumnya, iya, betul, Iya, jadi betul. ternyata kita sama aja, kita hanya ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi ya, kita Iya, bebas untuk, mengutarakan pendapat juga ya Bu ya. Kita bebas iya, untuk menyampaikan apa saja yang sudah Ibu laksanakan ya, praktik-praktik iya, baiknya seperti apa, aksi nyatanya seperti apa ya Bu ya. iya, Ya iya, mudah-mudahan ya Bu ya, ini hal menarik iya. ini bisa Ibu ambil manfaatnya ya untuk Amin, amin, kemudian amin. meningkatkan meningkatkan rencana-rencana Ibu ke Iya, depannya ya. Jadi iya, Ibu jadi semakin termotivasi ya, Ibu semakin amin. termotivasi dan terinspirasi ya Bu ya. Iya, amin, Oke, iya. insya Allah nanti. Baik Ibu, terima kasih nih. Ini pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, yang Iya, ingin saya tanyakan nih. Apa yang sudah baik ya dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk perbaikan di pendampingan berikutnya, Bu? iya. Ya, sudah baik, semua baik. Sudah baik semua, saya rasa tidak ada ini, tidak ada gangguan. Terus untuk kedepannya ya mudah-mudahan bisa bertatap muka gitu Iya, pendampingannya. amin. Amin ya, Bu Jadi ya. bisa ini berkomunikasi langsung secara langsung ya. Nah itu Iya. mungkin hal yang baik. Alhamdulillah dengan pendampingan daring itu tidak ada masalah, sama saja. Cuma eh, yang tidak ada yang tidak baik, sebenarnya semua baik semua gitu ya. Iya. Itu mungkin. Alhamdulillah Ibu, terima kasih ya Bu ya. Ibu Sama-sama. sudah merasakan ini sudah hal baik ya Bu ya. Iya, Walaupun mungkin ada ya Bu ya kurang baiknya ketika saya masih tutup buka kamera juga tadi ya Bu ya. Ada mikrofon yang saya tutup juga sebentar ya Bu ya. iya, Ya nggak apa-apa. itulah kendala Itu kan. kalau bekerja WFH ya kendala jaringan juga kadangkala Iya, begitu. Nah, mudah-mudahan betul Bu ya ke depannya supaya lebih baik lagi, alangkah lebih baiknya kalau kita pendampingan bisa secara luring ya Bu ya.
bertatap muka di mana tidak ada sinyal dan kita betul-betul meluangkan waktu bebas untuk lebih banyak berbicara ya Bu ya, untuk lebih banyak berkomunikasi ya Bu ya. Iya, betul. Iya, baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Pendampingan hari ini sangat luar biasa ya Bu ya. Sangat menyenangkan sekali untuk saya karena saya mendapatkan banyak sekali masukan ya, banyak sekali pelajaran yang saya terima setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Ya, semoga Ibu bisa selalu sehat, bisa terus menjalankan pendidikan program guru penggerak ini dengan lebih semangat lagi. Ya, semoga kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat ya Bu ya. Manfaatnya mungkin ya Bu, bukan hanya mungkin manfaat dunia ya Bu ya, tapi akhirat ini dicatat sebagai pahala di mana Ibu terus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat karena kita tahu bahwa belajar itu menurut agama itu adalah hal yang diwajibkan ya Bu ya, dianjurkan, luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin memotivasi Ibu, semakin menginspirasi Ibu dan bisa menyemangati Ibu ke depannya. Ya. Terima kasih Bu Ilis, mungkin sekian ya Bu ya pendampingan kita kali ini, mungkin ya mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi dalam kegiatan pendampingan ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan pendampingannya secara luring ya Bu ya.